Edelweiss tampak sangat ketakutan melihat lelaki yang menghabisi puluhan orang hingga berdarah-darah itu menatapnya dengan tajam dan menyeringai. "Kau akan menjadi milikku," seru Akram dengan lantang dan tegas. Ya Tuan." Maksudnya." Edelweiss semakin bergetar ketakutan. Dia ingin sekali kabur dari tekanan yang membuat bulu kuduknya merinding. "Ya, kau akan menjadi milikku. Aku sudah memilihmu. Kemarilah." Akram sama sekali tidak meminta persetujuan dari Edelweiss. Dia memerintahkan Edelweiss mendekat ke arahnya. Edelweiss menelan salivanya dengan kasar karena terlalu takut. Dia seperti berdiri di atas serpihan kaca yang membuat kakinya berdarah. "Aku hitung sampai 3, jika kau belum mendekat, aku akan langsung membunuhmu." Akram mengancam Edelweiss, gadis penari pole dance yang tidak bersalah apapun. Nafasnya menjadi berat, diikuti langkah kakinya yang juga berat dan bergetar hebat. Dia melangkah pelan sekali hingga akhirnya Akram menarik tangan Edelweiss sampai gadis itu duduk di pangkuannya. "Kau menarik sekali. Kau akan menjadi milikku, dan itu tidak akan bisa diganggu-gugat oleh siapapun, bahkan oleh dirimu. Kau tidak boleh tidak setuju, karena jika tidak setuju, aku akan membunuhmu di tempat ini, karena kau sudah melihat kejadian tadi. Kau paham, gadis penari?" bisik Akram dengan sangat menekan. Dia mencoba memberikan tekanan batin pada gadis ini agar tidak bisa berbicara dan menolak perintahnya. Tuan, jangan bunuh aku. Tolong ampuni aku, Tuan. Aku hanyalah seorang penari kecil yang tidak tahu apapun. Tolong jangan membunuh aku." Edelweiss menangis. Dia bergetar ketakutan karena katanya dia akan segera dibunuh jika tidak menurut. "Kau ketakutan seperti ini membuatku semakin bersemangat, gadis muda. Jika tidak ingin mati, maka kau harus mengikuti aku," bisik Akram, segera berdiri hingga Edelweiss terjatuh ke lantai. Saat itu, bertepatan sekali, Drake sudah usai membereskan orang-orang yang mencoba menipu bosnya. "Drake, bawa dia ke kediamanku," seru Akram, melangkah tanpa melihat ke arah Edelweiss yang sudah tersungkur ke lantai. "Mau kau bawa kemana aku? Lepaskan. Jangan membawaku. Tolong." Edelweiss mencoba sekuat tenaga untuk menolak, namun sama sekali tidak digubris. Malah, semakin ia berontak, semakin sakit tangannya dicengkeram oleh Drake. "Jika tidak ingin mati, sebaiknya Nona diam saja." Geram Drake membuat Edelweiss terdiam dan tak memiliki keinginan untuk berteriak lagi. Gadis muda itu telanjur terjerat oleh seorang penguasa yang tak bisa disentuh oleh siapapun. Setelah beberapa saat, semua anggota Akram segera menyambut bos mereka di kediaman pinggir kota milik Akram. "Selamat datang, bos." Di sana, dokter dan para anak buah wanitanya sudah siap sedia untuk memeriksa keadaan Edelweiss. Bagaimanapun, Edelweiss hanya akan menjadi wadah melahirkan anak untuknya, jadi Edelweiss sangat diharuskan dalam kondisi sehat dan memiliki kemampuan reproduksi yang sangat bagus. "Periksa dia, dan jika sudah selesai, segera bawa ke ruanganku," perintah Akram tanpa menggubris Edelweiss yang ketakutan, lalu langsung melangkah pergi ke ruangannya. "Baik, bos," jawab mereka semua, segera mematuhi perintah bosnya. Edelweiss yang sudah kacau itu langsung diseret paksa menuju ruangan pemeriksaan. "Apa yang kalian lakukan? Tolong lepaskan aku, tolong." Edelweiss menangis ketika kedua tangannya diikat di atas ranjang pasien, dan pemeriksaan paksa pun dilakukan. Mata Edelweiss mengalirkan air mata kepedihan lagi. Tatapannya hanya bisa menatap langit-langit ruangan. Tangisannya itu menarik perhatian Akram. Dia melihat semua kejadian itu dari ruangannya, di mana ada layar besar yang menunjukkan keadaan di ruangan tempat Edelweiss diperiksa. Awalnya, Akram diam saja. Dia berharap Edelweiss dalam keadaan sehat agar dia tidak lagi mencari kandidat yang pantas untuknya.
Bagi Akram, dia sangat tertarik kepada Edelweiss untuk dijadikan pemuas sekaligus melahirkan anak untuknya. Kenapa dia menangis seperti itu? Menatap lurus ke atas dengan tangan yang mengepal kuat. Memangnya gadis sepertinya bisa melakukan apa di dunia ini? Entah kenapa, aku menyukai air matanya. Bagaimana jika dia menangis di bawah tubuhku? Bisik Akram, merasa ada gairah yang terpendam membakar di dalam dirinya. Dia ingin melakukan banyak hal dengan gadis yang menangis di layar itu. Dia ingin menyalurkan semua kegilaan yang ada pada dirinya pada gadis itu. Entah mengapa, tetapi sepertinya Akram tertarik secara seksual kepada gadis itu. Hanya dalam beberapa saat, pemeriksaan pun usai, dan hasilnya sudah keluar. Edelweiss, yang sudah lelah dan lemah, sampai harus dibopong menuju ruangan pribadi Akram Granddawn. Tok, tok, tok. Dengan hormat, mereka mengetuk pintu. Di sana sudah ada Akram yang duduk dengan tegap di kursi sofa kamar pribadi itu. Beberapa anggota Akram segera membopong Edelweiss untuk duduk di kursi sofa, dan yang satu lagi segera memberikan laporan mengenai pemeriksaan Edelweiss. Bos, semuanya sudah usai. Pemeriksaan gadis itu mengeluarkan hasil yang memuaskan. Dia sehat secara jasmani, dan sistem reproduksinya sangat bagus untuk memiliki anak. Gadis itu juga belum pernah melakukan hubungan badan sebelumnya, jadi dia bebas dari segala penyakit menular dan berbahaya lainnya. Seru anak buah Akram dengan tegas dan jelas. Wajah menyeringai dan mata tajam, Akram menatap ke arah Edelweiss yang tak mengeluarkan suara apapun, mungkin karena terlalu takut dan sejak tadi diikat membuat energinya habis. Edelweiss sudah lemah sekali dan tak mampu lagi mendengar apa saja yang dikatakan oleh orang-orang mengerikan itu. Bagus sekali, inilah yang aku cari. Ini akan sangat menyenangkan. Kalian semua boleh keluar. Aku akan bersenang-senang. Perintah Akram memerintahkan anak buahnya untuk segera pergi dari ruangan pribadinya. Akram mengambil sebuah berkas di laci meja dekat ranjangnya. Dia sudah berniat mencari gadis untuk dijadikan sebagai alat untuknya, yaitu untuk melahirkan anak baginya. Akram sudah lengkap dengan surat kontrak yang akan membuat gadis yang dikurungnya tidak bisa kabur, tidak bisa menolak, dan tidak bisa menentang dirinya. Edelweiss, aku lupa jika kita belum berkenalan. Kau kelihatan lemah sekali sekarang. Tetapi tidak apa, kau hanya perlu menandatangani berkas ini, dan kau akan merasakan kenikmatan duniawi. Kau tidak perlu bekerja lagi. Kau hanya perlu menjadi simpananku dan melahirkan anak untukku. Bisik Akram, sungguh tidak memiliki hati. Akram yang kejam dan dingin itu memang tak akan mengasihani siapapun. Akram duduk di sisi Edelweiss yang sudah lemah. Tangan lemah Edelweiss dituntun Akram untuk memberikan cap ke berkas itu. Dan setelah cap sidik jari Edelweiss ada di sana, Akram tersenyum puas. Kau yang tak bisa didapatkan siapapun, dengan mudah menjadi milikku. Sangat mudah dan murah. Bisik Akram dengan sangat dingin dan mengerikan. Edelweiss melihat nanar ke arah Akram. Matanya yang sudah sayu, kelelahan di wajahnya yang tidak bisa disembunyikan. Juga rasa takut karena tiba-tiba saja berada di posisi ini. Kali ini, mata yang memperlihatkan kelemahan dan rasa sakit itu memberanikan diri menatap langsung ke arah mata Akram. Tuan, sebenarnya apa salahku? Menjadi penari di tempat itu, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tidak pernah meminum minuman keras, aku tidak mau melakukan hal lain di luar pekerjaanku. Keahlian menariku ini terpaksa aku lakukan demi mendapatkan uang untuk melanjutkan hidup. Kenapa Tuan menyeret aku, seolah aku adalah barang? Kenapa Tuan memaksaku untuk melakukan sesuatu yang tidak aku mau? Kenapa kalian semua seolah ingin menguasai aku layaknya aku adalah fantasi kepuasan kalian? Aku hanya ingin mendapatkan uang dengan kerja kerasku dan pulang, melanjutkan hidup seperti orang lain. Tapi kenapa? Edelweiss menangis.
Wajahnya yang menyedihkan itu bersandar lemas di sofa, di mana Akram masih menggenggam tangannya yang mungil dan terasa gemetaran. Akram yang melihat itu kemudian menyeringai tajam. Dia tidak iba sama sekali. Dia adalah seseorang yang sangat mengerikan dan dingin. Dia berada di posisi sekarang karena tidak pernah menggunakan hatinya dalam segala tindakan. Begitulah ia hidup sampai tujuan utamanya tercapai. Akram menatap dingin ke arah tangan Edelweiss yang berusaha keras hendak memberikan perlawanan kecil, tetapi tidak berguna sama sekali. Karena kau diinginkan oleh banyak orang, karena kau cantik dan menarik. Aku terlahir menjadi pemenang dan satu-satunya yang bisa memiliki sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Tidak perlu menangis, kucing manis. Kau tidak akan menyesal berada di sisiku. Setelah kau melakukan tugasmu melahirkan anak untukku, kau akan aku lepaskan pergi. Jadi, jangan khawatir. Bisik Akram mendekat ke arah Edelweiss. Saat itu, pandangan Edelweiss nampak semakin kabur. Dia terlalu takut hingga ia pingsan begitu saja. Akram terdiam saat menyadari gadis itu telah memejamkan matanya. Dia menatap wajah gadis itu dengan tajam, seolah memerhatikan betapa wajah Edelweiss memang benar-benar cantik sekali dan terlihat polos. Benar-benar tipikal gadis yang digilai oleh banyak lelaki. Kucing manis ini ketakutan sekali. Bisiknya pelan, kemudian dia berdiri, masih dengan tatapan tajam ke arah Edelweiss. Dan aku benci kucing lemah yang mudah ketakutan. Itu membuatku ingin menghancurkan mereka. Lanjutnya lagi, kemudian meninggalkan Edelweiss seorang diri di kursi sofa. Akram akan melanjutkan pekerjaannya sebentar sebelum akhirnya beristirahat. Dia adalah seorang pemimpin perusahaan juga perkumpulan mafia terbesar, jadi tentu saja dia tidak memiliki banyak waktu untuk beristirahat. Drake. Ya, bos. Suruh seseorang membersihkan gadis itu dan buat dia tidur di sebelah ruanganku. Terus awasi dia. Perintah Akram, melanjutkan tangannya mengutak-atik komputer yang ada di ruangan itu. Akram akan memeriksa beberapa berkas dan memastikan proyeknya berjalan dengan lancar. Siap, bos. Seru Drake, menyanggupi perintah Akram dengan menundukkan badannya, kemudian meminta beberapa pelayan untuk membersihkan Edelweiss. Waktu terus berlalu. Malam yang penuh dengan kekelaman dan ketakutan terbawa ke dalam mimpi Edelweiss. Dia bermimpi buruk. Ketika di tempat kerja sebelumnya, saat dia bekerja sebagai staf biasa, direktur perusahaan itu hendak melecehkan Edelweiss. Saat itu, Edelweiss melempar sebuah vas bunga ke kepala lelaki tua itu untuk membela dirinya. Hal itu membuat Edelweiss terancam di penjara. Akan tetapi, karena kejahatan Edelweiss dinilai pengadilan tidak terlalu besar, dia hanya dituntut membayar kerugian. Karena itulah dia harus bekerja siang dan malam untuk membayar kerugian yang bernilai fantastis. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku mohon. Aoh. Edelweiss berteriak, lalu dia terbangun dengan nafas yang berat. Dia mengusap tangannya dengan kasar dan ingin berteriak. Dia mengalami trauma sejak kejadian pelecehan itu hampir terjadi. Dia membenci lelaki dan akan terus begitu. Kau sudah bangun, kucing manis. Kau berisik juga pagi-pagi, ya. Suara lelaki yang dingin terdengar menggema di telinga Edelweiss. Mata Edelweiss melebar, dan dia menahan nafasnya sejenak. Dia yang tadi meringkuk dan memejamkan matanya dengan kasar karena ingin menghilangkan ingatan traumatisnya, membuka matanya dan melihat ke arah suara. Di sana, lelaki yang tadi malam duduk dengan percaya diri, berpangku tangan, menatap tajam ke arah Edelweiss. Belum lagi dia bisa bernafas dengan lega, dia harus dihadapkan dengan fakta bahwa semua kejadian mengerikan tadi malam bukanlah mimpi. Jadi tadi malam semuanya bukan mimpi. Seru Edelweiss pelan, dan dia mulai bergerak ke belakang sebab Akram sudah berdiri dan mendekat ke arahnya. Jangan mendekat, jangan mendekat. Sungguh ketakutan yang teramat sangat.
Edelweiss tersentak, dan tubuhnya tak bisa bergerak bebas karena ketakutan yang mengerikan itu. Jangan bersikap bodoh. Kau sudah terikat denganku. Tadi malam kita tidak melakukan itu karena kau pingsan, maka pagi ini harus segera kita lakukan. Membuat anak, karena itulah tujuanmu ada di sini, kucing manis. Bisik Akram, menarik kaki Edelweiss hanya dalam satu hentakan saja. Kaki Edelweiss diseret oleh Akram. Yang tadinya Edelweiss sudah berada di ujung ranjang, saat ini tubuhnya sudah berada tepat di bawah tubuh Akram. Akram terlihat menyeringai tajam. Matanya yang tajam itu melihat Edelweiss seolah Edelweiss adalah makanan untuknya. Jangan lakukan itu, aku mohon, aku bersalah, jangan lakukan itu. Aku tidak mau. Edelweiss menangis dengan hebat. Dia memukul-mukul dada Akram dengan kuat, seolah hanya itulah benteng pertahanannya yang tersisa. Tetapi tentu saja, kekuatan Edelweiss sangat kecil. Bahkan pukulan terkuatnya hanya senilai goresan kecil saja bagi Akram. Tangan Akram bertumpu di atas ranjang, lalu dia dalam posisi benar-benar ada di atas tubuh Edelweiss, agar tubuhnya yang bidang tak mengenai Edelweiss. Kau sungguh menolak aku. Ini sangat jarang terjadi. Apakah kau mengenaliku? Bisik Akram, menatap Edelweiss dengan tatapannya yang tajam, seolah tak percaya jika ada seorang gadis di negeri ini yang benar-benar menolak dirinya. Edelweiss yang menangis dengan hebat mendengar ucapan seperti itu, tentu saja tertegun. Dia sampai memejamkan matanya sejenak untuk menyadarkan dirinya. Apakah aku perlu mengetahui siapa kau? Kau adalah seorang tuan kejam yang menyeretku, memaksaku melakukan apa yang tidak aku mau. Kau adalah lelaki brengsek yang menindas orang lemah dengan kekuasaanmu, lalu untuk apa aku mengetahui lebih dalam tentangmu? Jika kau mengerti apa yang aku katakan, maka lepaskan aku. Aku tidak mau menjadi wanita simpanan yang hanya memberikanmu anak, aku bukan sapi perah. Geram Edelweiss, memberanikan dirinya. Dia sudah terdiam begitu lama karena dia tidak memiliki apapun. Dia selalu diam. Tetapi kali ini, dia tidak akan diam lagi. Hidup dan harga dirinya sedang dipertaruhkan. Mata tajam yang begitu dalam itu menatap ke arah Edelweiss sejenak. Dia menatapnya seolah tak ada yang bisa menebak apa yang sedang ia pikirkan. Lalu seringaian tajam tergambar di wajah yang sangat tampan namun menakutkan itu. Kau, gadis lemah yang tidak memiliki apapun, lebih lemah dari apapun tetapi berani menentangku. Kau sangat menarik tetapi juga menyebalkan dengan mulut pedasmu itu. Kau beruntung tidak tahu siapa aku, karena jika mengetahuinya, kau akan lebih memilih merangkak di kakiku, memohon kepadaku, dan akan berterima kasih atas apa yang sudah terjadi kepadamu. Bisik Akram, mengusap wajah Edelweiss dengan tangan kokohnya. Edelweiss langsung mengalihkan pandangannya. Dia tidak mau menatap ke arah Akram. Dia merasa jijik dan tidak mau tahu siapa lelaki ini sebenarnya. Aku dengar ayahmu sedang berada di penjara karena pencurian di sebuah minimarket. Ibumu sakit-sakitan dan meregang nyawa di rumah sakit. Kau butuh uang, kan? Kau yang begitu lemah mencoba memiliki kekuatan di hadapanku. Aku bisa saja membunuh ayahmu yang ada di penjara dan membuat ibumu yang di rumah sakit menderita sampai mati. Pilihan ada di tanganmu, gadis bermulut pedas. Bisik Akram, membuat Edelweiss terkejut. Tentu saja Akram sudah tahu seluruh identitas Edelweiss. Mengapa Edelweiss sampai rela bekerja sebagai penari di bar? Tentu saja karena tuntutan ekonomi dan bagaimana dia membayar tagihan rumah sakit. Bajingan, beraninya kau. Jangan sentuh ORANGTUAKU. Jangan pernah menyentuh mereka. Teriak Edelweiss, sudah tak bisa menahan dirinya lagi. Dia tidak apa-apa jika yang direndahkan adalah dirinya sendiri, tetapi dia akan menjadi sangat marah jika orang lain merendahkan kedua orang tuanya.